Permisi Pak. Kopinya Pak. Kopi dia mana? Ah, itu dia. Sini. Ini Ya Pak. Ya. Serbu dulu. Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Dr. Hari Bagus Wirawan. Kali ini saya mau ngobrol-ngobrol sejenak setelah pusing kepala saya mikirin medis. Aduh, itu kalau bikin medis kan mesti ngebaca buku dulu. Nah, kali ini saya mau ngeluarin unek-unek saya, mau ngelepasin pikiran, ketemu dengan kawan saya. Silahkan dikenalkan bos. Nama siapa? Nama Muhammad Tarmiji. Keras dikit. Kedengeran gak? Enggak. Muhammad Tarmiji. Muhammad Tarmiji. Aduh, ini karena bebas, ya, nggak ada embel-embel dokter. Asbak sudah ada, rokok boy. Wis, ngeri kali. Wah, untung gue dulu badut sirkus gue. Oke, bos, ini ceritain coba sejarahnya lu bikin kopi di bawah genteng begini. Cuman genteng sama bambu doang. Unik sih, selain unik ya mangkas biaya nih, ya nggak? Unfinished ya? Iya. Real. Jadi sistemnya adalah real, unfinished. woi real unfinished, tenang. Emang belum beres. Kalau rokok lu lempar nggak apa-apa ya om. Kentang goreng lu lempar, edan. Nggak. Ya, Ini gimana? ide lu pertama dulu lah. Bisa bikin kayak gini nih, coba ide lu tuh apa? Emang kalau awalnya kan nggak di sini lokasinya. Dulu Di mana? Di depan. Ini apa sih? Daerah apa nih namanya? Panongan. Daerah Panongan. Serdang, Kulon, Panongan. Serdang, Kulon, Panongan. Awalnya nggak di sini? Masih di Panongan, cuma di depan kita sewa satu kios gitu, satu petak kios. Oke. Ukuran 3x4 lah. Nah, kebetulan yang jaga nih baristanya kasih info ada rumah nih disewain. Pas dilihat lokasinya ya emang begini gitu kayak. Wah, Oh, memang dapat awal tuh udah begini? Iya. paling Bukan lu bikin nih? Enggak, kita cuma bikin ini aja nih apa? Paling pasang-pasang instalasi lampu. Instalasi lampunya, oke. Sama yang di depan tuh paling ngecat ini ya udah dibiarin aja begini. Jadi ya gini adanya aja gitu. Pas dapet gitu, oh kayaknya cocoknya nih belakang bisa nih kayaknya dibikin buat nongkrong gitu. Ini antara cerdas, pintar, Kebetulan. pelit, apalagi nih? Ya serba kebetulan lah. Ya. Terus ini Vespa yang di belakang punyamu? Ya ini Vespa. Koleksi atau apa? Emang sengaja beli untuk di sini? Nggak, emang senang sih. Kalau dulu kan hobi juga jual beli kita. Restorasi dapat yang rusak nih kita benerin. Oh, restorasi kendaraan gitu ya? Oh, Vespa sih khususnya Vespa. khusus Vespa. Terus Udah rapi kita jual ada lebih gitu. sampai sekarang masih? Sekarang udah enggak sih, soalnya ya nggak terlalu fokus kita kan. Enggak, maksud saya gini loh, itu bisnis kan bisnis yang menguntungkan kan? Ya, Kenapa nggak di buat lanjutin? sekarang fasenya mungkin ya belum, soalnya transisi lah kita dari bujangan gitu. Sekarang udah nikah, terus emang harga Vespa kan sekarang lumayan gitu, makin tahun makin naik terus. Namanya aja kopi, skuter kopi mas nggak ada Vespa. Siapa yang tahu SE itu skuter? Bisanya sekampung, sekolah. Ada pala Vespa. Segelas ya. Walah, itu tuh maksudnya gambar Vespa. Stang sama gelas latte itu. Gue pikir kayak gelas-gelas apa mangkok sup itu yang punya pegangan, Iya, tinggal itu. kasih rem doang. Emang apa ya, filosofinya sebenarnya nggak niat juga dulu awal bikin warung kopi tuh. Jadi teman-teman komunitas sih pengen punya tongkrongan, daripada kita nongkrong di luar nih, bayar parkir lah, terus ada yang ngamen. Terus lagi kalau nggak di tempat makan atau kedai kopi,
di pinggir jalan diusir satpam lah atau apa, ya udah kita bikin tongkrongan sendiri aja gitu. Oh. Ya udah bikin warung nih, maksudnya lu ntar pada nongkrong gitu. Dan hasil buat warungnya itu kebetulan hasil jual Vespa gitu. Jadi kita jual Vespa nih 1 unit itu untuk modal buka warung awal gitu. Buat modal warung awal. Terus Vespa yang ini masih kamu pakai nggak? Enggak sih, dipajang aja. Udah dipajang cuman aja masih ini. hidup. Masih hidup nih? Masih hidup. Soalnya ada juga satu lagi buat harian gitu. Kalau ini jarang dipakai. Kayak dipanasin. Kalau ada yang mau niat beli gimana nih? Kalau cocok sih nggak masalah. Asik. Duit lagi urusannya. Oke. Jadi menurut kamu bisnis kopi ini lebih apa ya? Lebih make sense, lebih masuk akal daripada bisnis restorasi, lebih menjanjikan. Enggak juga sebenarnya. Jadi apa yang membuat kamu merubah haluan dari restorasi Vespa ke Kalau kopi? misalkan kopi itu dia konsisten ada terus. Cuman proses dari kita dapat bahan, nyari bahan, terus restorasi itu butuh waktu juga gitu. Untuk proses restorasinya, jadi ya enggak juga sebenarnya bisa lebih besar ini, atau kalau kopi kan kita ada terus nih. Oh, setiap hari pasti masuk ya. Kalau ini kan belum tentu harian hitungannya, bisa Kalau- mingguan sampai bulanan nih. Sama mikirnya buat warung kopi ya jangka panjang lah. Jadi menurut kamu bisnis kopi ini akan bertahan lama? Ya mudah-mudahan. Iya, kalau maksudnya dari segi penjual pasti dia akan berharap ini bertahan lama ya. Tapi kalau kita lihat dari segi konsumen, kira-kira bisnis kopi ini kalau menurut kamu akan bertahan seberapa lama sih? Kalau misalnya saya sebut angka 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, apakah masih bisa jalan bisnis kopi seperti ini? Kalau buat bisnis ya, kalau menurut saya sih masih. Cuman ya itu karena apa ya, kayak modelnya musiman ya. Ada yang orang cuma ikut-ikutan, yang nggak bener bener dia demen Ya, gitu. ditambah Ya, lagi mungkin kan apa eliminasi ya, dia bakal ya udah dia hilang sendiri gitu. Iya, Kalau iya. misalkan kita nggak kita pure bisnis atau nggak dibarengin hobi, misalkan wah kayaknya cuannya kurang nih begini. Oh, Mungkin dia- berarti ini juga selain bisnis kamu, ini juga kamu jadikan sebagai hobi. Ya. Hobi terhadap kopi. passion lah gitu istilahnya. Apa Nah, sih? iya. Kan maksud saya kan gini, ini kan lagi hype nih. Di mana-mana ada warung kopi. Ya. Saya tadi baru jalan dari daerah Citra Raya. Wah banyak banget tuh ya. Wah, itu sederet orang semua kopi sampai Asam lambung ya. bukan saya aja sebagai konsumen kadang bingung. Bingung mau ngopi juga. Kopi di mana ya? Sama-sama kan kita biasanya kalau mau tahu nih kopi mana yang enak nih, kita lihat ramenya kan. Iya. Tapi ini semuanya rame gitu loh. Nah, cuma kenapa saya milih akhirnya tembus sini ya? Pertama karena Tarmiji kan teman saya. Yang kedua ini ada, kalau ngelihat tempatnya ini nggak akan ada yang nyangka bahwa ini buka warung kopi. Karena dari luar nih masuknya ke dalam gang ini kan, Iya. kayak ke dalam gang dan gelap. Gelap, jadi orang kadang-kadang mikir ini tempat kopi apa tempat jual apa lah ini, ya kan? Oke, terus berarti kamu hobi nih sama kopi kan? Ya doyan lah sering Oke, ngopi. kalau menurut Suka kamu bikin dari gitu. sekian yang kamu jual ini, atau pertama nih dari sekian banyak menu kamu, yang menurut kamu paling enak itu apa? Menurut kamu dulu ya. Menurut kamu yang paling enak itu apa? Kalau nanti paling kopi filter, putih tea gitu ya, arabica, sama paling kopi susu aren itu sih. Itu yang menurut kamu paling enak. Paling sering saya ngopi tuh. Paling sering kamu ngopi. Dan Tapi, best seller juga kopi susu paling sampai nah kalau best sellernya dari segi konsumennya, kopi mana yang sering dipilih? kopi susu masih mendominasi. Kopi susu ya. Kalau non kopi ya mungkin ya Ya kalau non kopi mah ya so-so lah, artinya ya memang itu semua orang suka kan gitu. Terus kamu jual makanan juga? jual, cuman kita apa ya, pertama emang yang jaga kan nggak sendiri gitu, kadang saya kan sambil kerja juga nih, jadi ya udahlah yang simpel-simpelnya yang goreng-goreng. Oke, sama makan makanan simpel. kukus ya, itu Oh. aja sih. Terus kalau dari
konsumen berarti ini yang paling disukai apa? Tadi apa? Kopi susu ya? Kopi apa? Kopi aren gitu ya. Itu kopinya kopi apa? Robusta kah? Arabica? Pakai blend. Pakai blend. Kita di Robusta ada, full Robusta. Arabica blend juga ada. Banyak nggak yang datang ke sini nikmatin kopi ya bener-bener kopinya aja gitu, kopi pahit. Ada. Nah itu banyak. Banyak. Bapak-bapak juga banyak ya. Bapak-bapak itu. Umuran kalau berapa? Enggak, kayak- maksudnya kisaran paling muda itu kisaran berapa? Ada nggak anak-anak yang mungkin anak-anak SMA yang Ada. belasan tahun, 20 tahun memesannya kayak begitu? random sih kalau buat konsumen di sini dari bocah, bapak-bapak itu campur aja gitu, nggak ada tuh anak santri kadang di sini, terus teman-teman komunitas. Untuk komunitas. Oke. Nah, sekarang pengen tahu gini, ini kan juga mungkin sebenarnya ini agak bukan si Malakama ya. Jadi ini juga sebenarnya jadi salah satu tujuan kuliner atau salah satu pilihan kuliner, bisnis kuliner yang mungkin bisa dijalani oleh semua orang ya. Ya, Mungkin harga makanan di sini juga nggak gitu apa sayur mayur apa bahan pokok nggak gitu mahal ya, kecuali mungkin minyak memang naik kan, minyak naik. Nah ini ada nggak yang makananmu yang pakai minyak? ya itu ya goreng-goreng. Yang pasti pakai minyak. gorengan ya? Harga gimana? Sama? Naik 2.000 nih. Naik? Belum lama gitu. Naik 2.000 Iya. karena minyak. Minyak. But the best. Iya. Ya kita nggak dinaikin loh. Iya, benar. Iya, saya beli Jangankan- gorengan aja. Orang biasanya beli gorengan tuh paling cuma 1.000 ya. Kemarin saya 5.003 malah. Kalau 5.004 kan berarti 1.250. Ini 5.003 berarti 1.600-an. Iya. Naik 600 perak Iya. dari 1.000, naiknya 60% loh. Lumayan ya naiknya. Iya. Tapi memang minyak juga mahal kan. Berapa harga minyak sekarang? Seliternya itu berapa? 50.000. Tuh 2 liter 50 ribuan berarti 48 satu ada yang ada yang- 50 lebih iya. tergantung merek sih. 48 sampai 50 lah 1 Iya. liter. Waduh. Itu kalau nggak dinaikin ya beban juga. Iya. Bukan minyaknya doang, bahan bakunya juga naik sekian ribu gitu pasti naik. Kayak kentang nih atau kotak atau apalah yang frozen itu naik juga. Oh naik juga. Heeh. Oh. Terus kamu nggak kepikir untuk misalnya untuk ini kalau menurut kamu nih pengunjungnya udah lumayan rame atau masih gimana? Stabil sih, nggak tentu juga nggak bisa ditebak gitu. Tapi setiap hari pasti ada lah ya. Pasti, alhamdulillah nggak pernah sampai kosong banget. Nggak pernah sampai nol ya, alhamdulillah banget. Pernah sih dulu, Iya awal-awal buka ya. pernah sampai saya tungguin sampai nol kosong. Iya. Ya, Eksen lah. iya, namanya. Ya lu masuk kampung begini orang siapa yang Iya. tahu. Tapi kan begitu orang udah tahu, ada yang mungkin dari apa ya, punya Instagram. Ada Instagram. Nah Instagramnya nanti kalau mau tahu ada di bawah di deskripsi, gua taruh nanti. Yoi. Ya kan pertama kan orang paling apa tuh namanya getuk tular. Apa Getuk tular tuh ya omong dari mulut Oh, ke iya. mulut ya kan. Omong dari mulut ke mulut. Oh di sana ada yang enak nih. Oh di sana unik nih. Oh di sana asik nih kayak gitu kan. Ditambah lagi kan ya jujur aja saya ke tempat kopi tapi yang bangunan yang nggak selesainya punya kamu lah. Apa istilahmu real unfinished. Real unfinished design Cokannya juga konsep. keren ya. Iya, Iya. ini antara keren sama memang ya Belum udah. jadi. Ini mah coba kalau kamu lihat di sini nih. Oh, ini? Ada nih fotonya nih. Nah. Ini cor-coran belum jadi. Cor-coran belum jadi, main chat aja udah begitu. Oke. Terus pertanyaan berikutnya nih. Kepikiran bisnis lain nggak? Atau ada bisnis lain yang kamu tekuni sekarang? Nggak ada sih. Ya paling kalau ada ini sih ya balikin lagi ntar jual beli Vespa lagi paling. Oh gitu. Restorasi lagi Oh ya kalau boleh tahu, kalau sehari-harinya kamu kerja di mana? di bandara Oh kerja di bandara. Soekarno-Hatta. Itu apa? Kerja di sana tuh office hour atau ada shift-shiftan? Sip-sipan 2 hari kerja 2 hari libur gitu.
Nah, 2 hari kerjanya itu apa? Pagi, siang, sore, malam? Pagi, sehari malam, 12 jam. Nah, selama kamu berarti kan ada masanya kamu nggak datang ke sini ya? Iya, pasti kan kerja jadi. Apa setiap hari pasti ke sini? Pasti kesini soalnya emang ini nyatu sama rumah gitu. Jadi Oh iya. ditinggalin gitu. Benar, ini kan iya ini untuk informasi aja. Jadi beliau ini dia beli rumah kebetulan. Sewa, Pak. Hah? Sewa. Oh iya ya. Amin gitu lah, Amin. amin. Beliau ini sewa rumah, kebetulan di belakangnya ini ada lahan seperti ini, ya kan? Ya lalu secara spontan aja dibuat kopi seperti ini. Ya, jadi kalau berarti kamu nggak ngambil kesibukan lain atau nggak ada bisnis lain karena bukan karena apa ya? Jadi memang karena waktumu juga Ya. udah terbuang ya. Tambah lagi kan apa ya, baru punya bocah kecil, masih apa, seneng lah ngasuh gitu, main. Oh. Kesibukannya kebagi-bagi aja gitu. Tapi dari pekerjaan kamu dan dari bisnis ini itu kan juga sudah apa ya? Sudah mencukupi lah untuk per bulannya ya. Alhamdulillah. Iya, ini aja saya kesini nih dari 2 jam yang lalu nunggu beliau bos belanja ceritanya. Wes ngeri kali belanja buat lebaran. Lebaran kemana? Ya nggak kemana-mana. Oh iya, Kita kampungnya di sini. nggak mudik, kita nggak Hah? punya kampung. Kampung sini. Oke, terakhir nih. Apa sih yang kamu harapin dari bisnis kopi ini? Apa nih yang kamu harapin apa? Apa ya, nggak pernah muluk sih, maksudnya bisa bertahan aja udah bisa mencukupi aja udah cukup. Iya, dengan pendapatan omset kayak biasanya. Istilahnya buat jaga-jaga juga ya, kita kan nggak mungkin selamanya kerja atau apa, ketika amit-amit di PHK lah atau apa, Iya, benar. kita masih punya pegangan, kita ada usaha gitu. Iya. Jadi terus seperti cita-citamu awal kan ini mau kamu jadikan buat tempat komunitas. Udah pernah ada komunitas yang kesini? Ada pasti. Komunitas apa aja? Vespa, terus komunitas supporter ya, nobar-nobar gitu. Apalagi ya, anak-anak remaja gitu yang kreatif-kreatif. Oh. Bikin Oke. event gitu lah, musik gitu. Oke, Kang Miji, terima kasih banyak. Ya kan, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke, semuanya. Jadi bisnis kopi ini beliau menjalaninya ini bukan karena apa ya? Artinya bukan karena pekerjaan utama. Memang ini adalah pekerjaan sampingan dan beliau juga menjalaninya karena ini juga adalah hobinya ya kan, hobi ya. Iya. Jadi memang sepengetahuan saya kalau bisnis itu dijalankan berdasarkan hobinya itu akan terasa lebih apa ya? Sebenarnya bukan hobi-hobi amat sih sebenarnya. Kita kan bujangan nih sering nongkrong ngopi atau apa. Ketika udah Passion. enggak, ketika udah rumah tangga nih, waduh kita mau nongkrong ke jauh susah kan. Ya udah kita nongkrong samping rumah aja gitu udah. Saya ulangi lagi berarti. Diralat sama dia. Jadi bisnis kopi yang beliau jalani ini adalah karena satu, beliau masih doyan nongkrong dan juga ini memang adalah passionnya, ya kan, dimana memang beliau ini sering berkumpul dengan teman sambil ngopi dan lain sebagainya. Dan memang kalau buat nongkrong itu enakan sambil ngopi. Iya. Daripada apa misalnya? Ngopi di luar kan. Bukan. Kan beda rasanya kita ngopi sama apa, mesen apa misalnya, jus lah. Iya. Ya kan ya, jus. Anggur merah. Hah? Anggur merah. Anggur merah. Ada sini. Enggak ada. Kang jamu ada. Tukang jamu. Oke, semuanya sampai ketemu lagi di edisi kopi berikutnya. Nantikan saja. Akhir kata, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bruce Wood out. Panggilan mereka buat kita namanya Bruce Wood. Ya, apa? Susah. Makanya weh, jangan susah-susah tuh nama diganti. Bruce Wood itu artinya brute and semuanya penghuni bumi. Wah, Bisa. panjang bet. Oke, sampai jumpa Bruce Wood. semuanya. Thanks, bye bye.